Halo, kembali lagi bersama kami di channel Sedulur Dewe. Kali ini kita akan kedatangan tamu dari DC dan tentunya akan mengulik-ngulik tentang bagaimana cara kerja desk collection. Oke, kalau di video sebelumnya kita membahas korban pinjaman online, kita kemarin sempat intermezzo mau mendatangkan DC. Ternyata banyak sekali permintaan dari teman-teman Sedulur Dewe, entah itu WhatsApp atau Instagram, yang penasaran ya terhadap bagaimana DC di belakang menagih itu semua. Maka dari itu kita Sedulur Dewe menghadirkan untuk kalian semua. Nanti kita akan kulik lebih jauh lagi tentang DC pinjaman online. Kita langsung saja sambut sama Mas Alex. Di sebelah saya ada Mas Alex. Halo Mas Alex. Ya, halo. Apa kabar? Baik. Sehat Mas? Sehat. Sehat. Oke, Mas Alex, kita mengundang Mas Alex ke sini karena Mas Alex sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya ingin membagi kepada teman-teman di sini untuk bagaimana sih sebenarnya DC itu di balik layar. Kalau di sini kan kita nggak tahu ya pekerjaan DC itu seperti apa. Mungkin sebagian besar hanya mengetahui kalau DC itu adalah menagih, tapi sebenarnya di dalam itu seperti apa saya pengen tahu dan berbagi juga kepada teman-teman di sini. Okay. Nah, untuk mohon maaf, ini Mas Alex mau memperkenalkan diri dulu mungkin. Maksudnya pernah di DC apa saja, terus kemudian sekarang statusnya gimana? Biar teman-teman nggak salah paham juga sih, dan biar kenal dulu aja. Ya, jadi untuk teman-teman channel Sedulur Dewe ya namanya. Ini nama saya Alex. Saya ini dulu pernah kerja beberapa tahun di dunia pinjaman online, ya pinjolan. Baik itu yang legal ataupun ilegal. Nah, yang terakhir saya juga baru keluar itu sekitar setahun yang lalu. Jadi sekarang ini saya nggak aktif. Saya terakhir resign itu tahun lalu untuk yang pinjol ilegal, gitu. Ilegal ya? Iya, yang ilegal. Berarti ada beberapa perusahaan yang udah ditempati. Sudah banyak sekali. Jadi buat biar teman-teman tahu dulu dasarnya dulu deh Mas, dari kita ke pengertian DC dulu. DC. Masnya sebutkan definisinya. Ya. DC, kebanyakan orang kalau itu ngelangkapnya debt collector ya, penagih utang. Sebenarnya itu kalau DC jadi ada dua jenis, ada DC betul-betul DC, debt collection. Ada satu lagi field collection. Kalau DC sendiri berarti artinya debt collector. Debt collector sama aja penagih hutang kan. Tapi terbagi lagi. Ya terbagi lagi. Jadi ada bedanya cuma simpel. Kalau yang FC itu yang bagian lapangan. Jadi dia lagi langsung ke rumah biasanya atau ke alamat yang ditulis yang pada saat pengajuan begitu ya. Nah kalau yang debt collection itu penagihan dan reminder biasanya melalui telepon saja, telepon atau WhatsApp biasanya gitu. Cuma karena orang-orang pada pengen simpel aja DC ya, artinya. Iya, kebanyakan kalau orang jadi namanya DC gitu. Iya. Tapi sekarang kita lebih mengkerucutkan mungkin ke Deskol kali ya. Karena pembahasan kita kan memang tentang pinjaman online, jadi lebih ke situ. Walaupun ada nanti mungkin tentang yang berkunjung ke rumah apa tadi? File collection. Terus selanjutnya yang tanggung jawab DC Mas di pinjaman online khususnya. Pinjaman online tanggung jawab DC sebenarnya bukan tanggung jawab ya, lebih ke SOP-nya atau apa yang dikerjakan mereka begitu ya maksudnya. Yang dikerjakan mereka ya, terutama yang paling penting itu penagihan. Cuman itu pada saat biasanya kalau sudah jatuh tempo, misalkan ada nasabah yang udah pinjam, dia jatuh tempo misalkan besok tanggal 10 atau tanggal 12 begitu. Nah, itu ditagihnya pada saat jatuh tempo. Nah, tapi untuk hari sebelumnya biasanya H-1-nya itu di reminder gitu. Jadi kita ada database, kita dikasih di depan layar monitor itu ada database beberapa nasabah yang udah mengajukan. Nah, itu nanti itu lengkap, itu ada dia mengajukan berapa, nominalnya berapa, japonya berapa, pada saat pengajuannya kapan. Nah, gitu. Nah, tugas kita nanti itu adalah ngecek satu-satu mana yang sudah mendekati hari H. Biasanya kita reminder. Biasanya kalau yang udah masuk ke hari penagihan itu baru kita tarik telepon satu-satu. Misalkan nggak bisa pun kita bisa ke nomor kontak lainnya. Itu cara penagihannya? Iya. Baik. Maksudnya yang apa sih yang dilihat DC pertama kali itu kalau di kantor? Oke. Dan itu lewat telepon, hanya telepon, SMS atau dan lain-lainnya Mas?
Ada banyak, tapi yang paling penting itu masuk 3 ini, telepon, WA, sama SMS biasanya gitu. Tapi untuk yang paling penting kita biasanya telepon dulu. Telepon dulu gitu. ya. Kalau memang udah agak alot baru pesan. Ya. Nah, Oke. Terus Mas, kenapa DC kan setiap kali menghubungi nasabah itu selalu berganti-ganti nomor? Itu memang karena nomornya banyak atau nomor sistem atau bagaimana, bisa dijelaskan? Dan satu lagi, nomornya nggak bisa ditelepon balik. Ya, itu nomor sistem, Mas. oh sistem Ya, dari nomor kantor. sistem iya dari kantor. Oh, Ya, gitu. jadi mereka bisa nomornya banyak. Jadi kenapa misalkan banyak orang yang udah ditelepon nih, dia merasa risih, nggak mau diganggu. Ini kita blok nomor ini. Nanti ada nomor yang lainnya, Oh, iya. gitu. Tapi ujung-ujungnya sama orang itu yang biasa yang telepon. Nah, itu nomor dari sistem. Jadi percuma aja ya kalau nasabah misalnya yang memblokir nomor DC pasti akan Nggak guna ya. nggak guna ganti Iya, lagi karena ganti memang lagi. nomornya sistem. Bahkan pernah juga misalnya telepon sekarang, Mm-mm. kemudian teleponnya mati terputus, Mm-mm. kemudian kan telepon lagi dengan DC yang sama, Mm-mm. itu pun nomornya sudah berbeda. Iya. Berarti itu karena memang nomor sistem Iya, ya. benar. Tapi kayaknya ada pernah beberapa di sini juga berbeda ya Mas ya. Iya, beberapa biasanya kalau itu udah beda hari kalau kayak gitu biasanya. Oh berarti Iya. dibagi ya. Dibagi semua. Dioper mungkin ya. Untuk sistemnya sebenarnya semua sama, database-nya itu semua orang bisa lihat. Misalkan di DC ada di kantor ada berapa ya? Saya bilang 20 orang begitu ya. Misalnya. 20 orang kita bisa lihat database semuanya. Pokoknya siapapun yang nasabah. Jadi kita nggak ada perbeda-bedaan agennya ini ngurus yang ini Oh, gitu. gitu. Jadi Jadi semuanya nggak sama ada rata. pembagian job desk masing-masing Iya. sama rata. Bedanya nanti kalau misalkan ada nasabah yang udah ditelepon atau dihubungin, nanti itu udah masuknya resolve. Yang apa ini sudah pernah Oh, ditelepon iya, belum? iya. Kalau udah pernah, dia tanggapannya responnya apa? Tidak bisa diangkat atau misalkan mengangkat tapi tidak ada etikat baik. Nah, biasa gitu. Berarti kita udah bagi masuk lagi. ini ya daftar hitam atau apa pokoknya Iya. dikhususkan. Bisa dibilang kayak gitu. Iya, Iya. oke. Nah, kalau lancar-lancar saja sih mungkin prosedurnya seperti itu. Mm-mm, Nah, iya. namanya pekerjaan pasti kan ada yang tidak lancar. Contohnya seperti kalau nasabah telat membayar atau gagal membayar atau mempunyai problem yang lain, biasanya yang dilakukan DC seperti apa, Mas? Bahkan sampai tidak membayar sama sekali. Oke. Masnya gini, mungkin dijelaskan di dua sisi. Masnya kan pernah berpengalaman di fintech resmi Iya, dan iya. fintech ilegal. Iya. Yang fintech resmi jika ada nasabah yang telat membayar atau susah membayar bagaimana, terus kemudian yang ilegal juga bagaimana, tentunya prosedurnya berbeda kan? Iya, antara betul. itu. Berbeda. Untuk yang sistematisnya untuk penagihannya sama, cuman mungkin untuk caranya kita menagih itu beda. Bedanya Kalau di yang situ. legal, ya kalau yang legal itu kita kan ada payung hukumnya juga ya, ada OJK-nya juga biasanya. Nah itu kita nagihnya itu tidak se Ekstrim. brutal atau se ekstrim yang ilegal. Kalau yang ilegal kita bisa dilihat mungkin yang untuk ke nasabah-nasabah, terutama di pinjolers ya udah nggak asing ya kayak gitu ya. Untuk ditagih yang benar-benar ini mana duit kau apa duit perusahaan dimaling gini biasanya Duit kau, gitu. duit kau, biasanya Gitu, gitu. biasa pakai kasar-kasar gitu. Kalau yang di legal kita nggak bisa digituin. Kalau yang Karena- fintech karena itu udah Sudah ada emang prosedur. SOP-nya kayak gitu. Kita ada batasannya hukumnya gitu. Mungkin kalau sampai kayak gitu malah di sini dikeluarin ya Ada surat peringatan biasanya. dari OJK. Dari atas Dari kita perusahaan. dari leadernya biasanya gitu. Nanti kan kalau terlalu sering melanggar kan imbasnya ke perusahaan juga kan? Iya, karena Resmi. OJK itu. yang dari Iya, teguran soalnya di seperti sana itu. juga ada QA-nya juga. Dia jadi yang tugasnya itu yang kan semua kita pembicaraan kita sama nasabah itu di recording. Oh iya. Nah, jadi nanti dicek lagi pas akhir ini betul nggak cara menagihnya dia. Udah maksudnya udah paling betul. Misalkan dia udah step-stepnya udah semua, nggak apa-apa. Nanti masalah nasabahnya mau bayar atau enggak nanti urusan belakang kita urus lagi. Gitu. Kalau yang berdasarkan cerita, enggak cerita sih, memang banyak yang Iya. Iya. banyak yang mengalami seperti itu, khususnya yang di ilegal, Yang banyak ilegal, kayak ya. makian, kata-kata kasar, terus kemudian sebar ke semua kontak seperti itu. Yang spesifiknya Mas Alek yang pernah dilakukan ketika di ilegal, di perusahaan ilegal itu seperti apa aja, Mas? Oke. Gini. Tapi udah tobat sekarang ya? Iya, kan? Udah 1 tahun lalu yang tobat itu. kan? Capek ya Mas jadi DC. Betul, karena kita emang pulang itu setiap hari 8 sampai 9 jam mungkin Jam bisa 8 sampai jam 10 jam kerja malah bisa. Itu setiap hari kita dari Senin sampai Sabtu itu kerjanya maki-maki orang, kita nagih-nagih orang. Ya karena itu kerjanya gitu loh. Bisa tekanan batin juga ya. Banget. Maksudnya bukan nasabah yang tekanan, Iya, bukan jadi- hanya nasabah. Iya. Jadi DC Tapi juga
sebetulnya tekanan batin lebih mungkin ya, lebih dari kami dulu emosi campur aduk. Oh itu mungkin sebabnya kenapa si para DC itu marah pada yang nasabah, kenapa nggak mau bayar, karena dia juga ada tekanan dari perusahaan. Iya betul, karena kita tuh dulu dipatokin target gitu. Jadi kami ada target perusahaan, salah satunya ya contoh ya, misalkan satu perusahaan yang terakhir ini saya, jadi itu kita minimal sehari itu harus 3 nasabah dengan nominal di atas 700 ribuan biasanya gitu. Nanti kita ada insentifnya per nasabah atau per, kan beda-beda ya sama perusahaan ya, cuman yang terakhir yang begitu. Jadi kita semuanya ada target kalau yang ilegal. Nah caranya kita ngejar kan gimana ya, kalau yang ilegal itu kebanyakan mereka juga agak susah. Yang bedanya kalau yang legal atau yang ilegal, kebanyakan nasabah yang ilegal itu ya seperti pemain rata-rata begitu. Cuman itu mungkin karena bunganya kan terlalu tinggi. Ya, bunga terlalu tinggi biasanya gitu. Biasanya mereka sering mengulur-ulur atau misalkan Pak ini saya nggak ada uangnya, kalau bisa di minggu depan atau begitu ya. Nah kalau caranya yang ilegal emang harus kasar. Karena memang harus dikejar target. Ya karena dikejar target pertama, terus ya kalau bisa case-nya itu di close aja langsung. Jadi nggak kebanyakan nasabah di database gitu loh. Kalau database terlalu banyak, kita nanti banyak banget yang harus ditelepon. Tapi nggak nyoba nagih secara halus dulu mas? Kebanyakan harusnya begitu, harus. Cuman ya banyak, bukan oknum lagi, itu hampir semuanya malah. Yang DC ilegal kita kebanyakan rata-rata emang harus tegas. Karena kembali lagi ke target mungkin. Ya ke target. Dan ya itu, saking banyaknya database. Nah, ini pertanyaan yang tadi Mas, belum ke poinnya. Yang pernah dilakukan Mas Alek yang menurut Mas Alek itu tidak tidak sesuai aturan. Contohnya seperti apa yang pernah Mas Alek lakukan? Misalnya apa ya? Contohnya ya. Paling parah saya dulu ya. Paling parah nih, kebanyakan mungkin para pinjol sudah pernah ngerasain ini. Jadi untuk yang paling parah saya itu saya nge-WA. Biasanya saya WA langsung karena dia susah kali. Ada nasabah satu ini, ibu-ibu, dia saya telepon, itu susah dihubungin, Mas. Sampai kontak daruratnya pun nggak ada yang mau jawab. Gitu, hanya satu yang mau jawab dan itu bilangnya, saya nggak kenal kayak gitu. Itu siapa ibu, siapa nggak ngerti. Nah, itu biasa saya langsung WA, cuman di WA itu aktif. Jadi itu masih ada checklist 2, masih terkirim. Nah, itu saya kan ada database, itu ada fotonya KTP sama verifikasi muka tuh. Nah, itu saya kirim biasanya langsung ke ibunya. Ini saya bisa laporkan Anda ke hukum dengan pasal. Nah, tahu mungkin teman-teman di sini ini adalah pelaku. Di sini buat kalian yang merasa tertekan karena dikejar DC. Oh ya, ini mungkin bisa nanti mantan. Berarti ini yang suka nyebar-nyebar ke mertuanya. Iya. Itu biasanya paling parah kayak gitu. Ke atasan kerja biasanya itu jadi target banget ya. Mas, karena kan ngancem. Ada yang mau disampaikan untuk minta maaf dulu kepada teman. Oh iya. Maaf dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Ya sudah pernah saya sebar tuh. Ya dulu mungkin karena tuntutan pekerjaan ya. Jadi memang tidak memungkiri kalau sebuah tuntutan itu harus tanggung jawab, maksudnya ke tanggung jawab ya Mas ya. Dan kebetulan Mas Alex ini, maaf sudah bertobat, sudah berubah. Jadi kita nggak perlu mengulik-ulik lagi yang itu. Kita cuma flashback. Sharing ya. Terus sebar SMS, sebar WhatsApp yang biasa dilakukan. Paling sering WhatsApp. Untuk yang langkah pertama biasanya kita ancam dulu orangnya. Jadi kita nggak langsung disebar kontaknya. Kan kita juga. Jadi gini, kalau di DC itu ada dua yang bisa kita lihat juga. Itu log panggilan sama SMS. Gitu juga. Termasuk yang kontak yang pertama kali dia ngajukan pertama kali itu kontaknya kita bisa baca. Nah kalau yang untuk pertama kali yang langkah kita yang lakukan, kalau mau yang kasar ya pakai kasarnya, kita biasanya pakai pasang fotonya dia, kita WA dia sendiri aja gitu, kita pasang, terus kita pakai kata-kata saya akan bawa ini ke hukum gini atas nama maling uang perusahaan biasanya gitu. Misal dia masih nggak bisa juga nggak ada respon baik, biasanya baru kita blast SMS gitu. Terus Mas, kalau di blast pun nggak ada respon, maksudnya tidak ada tanda-tanda mau pembayaran, itu kan nanti lama-lama database-nya juga numpuk dari nasabah lain. Untuk menyelesaikan satu nasabah, jika nasabah itu nggak ada tadi tidak baik, itu sampai kapan para DC biasanya menagih terus-menerus di satu nasabah yang sudah lama membayar? Itu beda-beda sih Mas. Biasanya itu tergantung moodnya agennya yang penagihan DC-nya. Kita biasanya kalau misalnya yang simpelnya kayak 1 hari
itu misalnya nggak ada itikat baik sehari full. Nah terus masih nggak ada itikat baik, besoknya lagi. Kalau saya pribadi saya 2 mingguan. 2 minggu. 2 minggu ya. Kebanyakan harusnya ada yang sebulan, cuman dijeda ya, nggak setiap hari ya. Kalau sebulan itu biasanya hari Senin langsung 3 hari lagi baru ditelepon lagi. Nah gitu. Kalau saya enggak, kalau saya setiap hari langsung, cuman seminggu aja. Biasa gitu. Nah, sebetulnya kita juga penasaran. Yang nasabah mendaftarkan pinjol atau mengajukan pinjaman itu kan ada beberapa data yang harus diserahkan. Sebetulnya data apa saja yang diketahui DC, yang DC bisa melihat apa saja dari nasabah itu? DC itu cuman bisa melihat pertama foto KTP. Iya jelas, karena jelas ya foto KTP, verifikasi mukanya pada saat verifikasi muka. Jadi foto pada saat dia vermuk itu. Terus alamat yang dicantumkan, nama ibu, nama dia sendiri, KTP, NIK. Lalu yang paling penting sih cuma 2 sih sebenarnya, log panggilan sama yang SMS. Nah itu bisa ngerekam ini nggak sih mas? Dalam kayak di dalam telepon itu? Handphonenya. Gitu, maksudnya aplikasi apa saja? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Bisa melihat galeri nggak mas? Nggak bisa. Berarti cuma nomor telepon saya. Log panggilan sama kontak. Log panggilan sama SMS aja. Itu yang nantinya bakalan dijadikan senjata untuk penagihan ya. Iya betul. Jadi kita nggak bisa sampai ngotak-ngatik galeri, apalagi ngapus itu nggak bisa. Saya masih agak kok bisa sampai ke log panggilan juga, terus nomor telepon juga sampai ke ini itu gimana mas? Itu dari sistemnya. Ya, begitu. Otomatis, iya, dari otomatis. Pokoknya kalau misalkan bagian reminder atau DC-nya biasanya itu cuma dibekali sama log panggilan dia. Jadi kita tahu dia ini historinya udah pernah panggilan kemana sih. Kan ada nomor-nomor kadang yang nomor itu nggak tercantum di kontaknya. Nah kita bisa pada saat penagihan kita bisa hubungi aja orang itu. Makanya jangan kaget kalau misalkan pada pinjolers, kalau misalkan kontaknya biasanya kontaknya fake nih atau apa. Nah biasanya di luar kontak kita bisa menghubungi ya, karena patokannya dari log panggilan itu. Biasanya gitu. Kalau ada bocoran nih, nanti kalau mau apa-apa itu dulu ya, dihapusin dulu ya, mungkin. kalau mau aman sih gitu. Iya, sedikit bocoran buat teman-teman di sini, nggak apa-apa lah ya. Oke, untuk ini mas. Sekarang mau lebih dalam lagi. Iya, lebih ke intens banget. Lebih dalam. Gak apa-apa. Sebenarnya penasaran banget sih untuk sampai kenapa di situ sampai nggak punya hati mungkin ya, dari sampai caci maki seperti itu. DC kan tertutup mas, jadi setiap teman-teman mau mengulik tentang DC itu agak susah karena tertutup, identitasnya tertutup. Jadi pas ketemu memang ada DC itu, jadi kita benar-benar pengen ngulik karena kemarin kan kita janjian waktunya juga mundur-mundur. Ya, kemarin mundur terus ya. Soalnya teman-teman sedulur DW waktu kita bikin video yang nasabah pada waktu itu ya. Itu di akhir kan kita ngomong mau menghadirkan DC. Cuma kan susah untuk dapat kontaknya DC, susah. 2-3 mingguan kalau nggak salah ya, baru sampai ketemu sama Mas Alex. Ada juga waktu itu yang menghubungi, cuma takut mas, nanti identitasku gimana, takutnya dicaci maki orang, ini DC ini. Tapi nggak tahu sih kenapa ini Mas Alex sangat berani ya. Ya karena saya jadi gini, kebanyakan orang DC kan tertutup ya mas, saya bilang ya. Rata-rata malah DC itu 90% ya di tempat saya malahan itu rata-rata malah anak baru lulus sekolah. SMK, SMA begitu. Jadi iya malah fresh graduate. Mereka rata-rata muda. Mungkin di pikiran orang itu DC itu garang nih gini, pakai logat kayak gini. Padahal sebetulnya ya saya yang pribadi yang udah pindah-pindah perusahaan yang aplikasinya aja sudah pindah-pindah. Rata-rata anak kecil mas. Ya saya bilangnya anak kecil karena baru lulus ya. Karena apa ya? Karena anak kecil mungkin yang bisa emosinya dia masih labil juga kan, jadi gampang emosi kayak gitu langsung dapet dia pokoknya. Dan rata-rata mereka juga bukan jalan pilihannya kerja di kayak gitu. Siapa sih yang mau kerja maki-maki orang? Nggak ada. Mereka rata-rata ya emang kebanyakan dari orang dalam misalkan, atau ditarik temennya, gue butuh kerja bro, daripada kayak gitu, daripada nggak kerja udah sini aja tempat gue. Kerjanya ngapain? Nelfon orang. Ya udah ayo ikut biasanya gitu. Nah, ini sebenarnya penasaran sekali. Tapi mohon maaf ya Mas ya. Untuk saya pengen tahu gaji DC di kan kerjanya maki-maki. Biasanya teman-teman digaji berapa sih? Maki-maki orang gitu. Itu yang sangat rata-rata deh kisaran aja. Ya, sampai kadang tuh ada yang beberapa
mbaknya tuh sampai ngotot-ngotot, mbak kan ada DC itu mbak juga, mas-mas juga, mbak kok sampai kayak gitu, emang digaji berapa, penasaran kita semua. Mending kerja di tempat kita aja sih. Saya pernah digituin sekali. Nah iya. Mending jadi tempat guna saja. Oke, jadi untuk kisaran gaji DC rata-rata tuh UMR, dia masuk ke UMR, tergantung daerahnya ya. Kotanya kalian di Jakarta mungkin saya kurang tahu berapa ya, intinya UMR. Kalau di tempat saya dulu kan, saya kan di Jawa Tengah, itu sekitar 1,8. Nah, itu belum tergantung. Oke, kalau untuk ada nggak sih bonus sendiri mas, bonusnya? Ya, itu belum termasuk bonus. Belum termasuk. Nah, kita itu nggak terlalu ngincar yang gaji pokoknya itu ya. Ya, jadi kita insentifnya karena ya. lumayan gede masih situ, yakin. Ya tahu sendiri kalau pinjol ilegal bunganya berapa? Misalkan kita pinjam separuhnya lebih. Ya, 40 sampai 50. Belum denda per harinya. Nah, ya kita biasanya ngambilnya dari situ boleh nggak mas? persen. Bocoran sedikit berapa tuh kira-kira? Iya, maksudnya tuh ketawanya kayak gitu, jadi kayak aduh udah mencurigakan sekali. Tapi gede lah ya intinya. Intinya gede, cuman Jadi bonusnya. Gede, semakin gede kita emosi, semakin mungkin semakin menghasilkan. Iya, jadi jangan kaget kalau misalkan banyak desa yang emosinya sampai kadang berlebihan sampai bilangin mama kau. Nah, kayak gitu. Nah, ya kayak gitu. Itu karena target. Iya, karena target. Karena untuk ngejar bonusnya. Betul, ya. Targetnya besar itu. Terus yang masnya kan pernah di ilegal juga. Pernah digerebek nggak mas? Pernah sekali. Pernah sekali. Terus setelah digerebek itu kantornya tutup atau masih lanjut atau bagaimana? Kalau itu jadi gini, kalau biasanya untuk pinjol ilegal itu kan banyak ya, ada perusahaan ini aplikasinya banyaknya. Nah, mereka itu biasanya tuh kebanyakan yang saya lihat itu di ruko. Jadi di ruko-ruko gitu. Nah, biasanya kalau mereka ada tiba-tiba udah ada dari pihak hukum yang datang digerebek kayak gitu ya. Itu kita cuman berhenti sementara. Biasanya sebulan lah paling lama. Setelah itu langsung buka. Kita buka lagi di tempat yang berbeda. Makanya kita kebanyakan di ruko-ruko gitu yang murah-murah. Jadi kita nggak ada kantor tetap. Untuk yang bagian DC-nya gitu. Dirubah lagi biasanya setahu saya sih ganti nama, bener nggak? Iya betul. Aplikasinya juga biasanya ganti. Kalau biasanya bahasa pinjolers itu ganti kulit kalau nggak salah. Iya ganti kulit. Iya ganti kulit ya. Kalau kita bilangnya ganti nama. Gitu. Ganti nama biasanya paling cuma rubah sedikit lah. Rubah sedikit namanya sama logonya dibedain gitu. Ya, sebetulnya mas di dalam DC kan garang nih. Maksudnya DC kan garang. Yeah. Ada nggak sih hal-hal yang ditakuti DC? Untuk hal-hal yang ditakut DC, biasanya kami lebih takutnya kalau misalkan diancam balik mas. Sama si nasabah. Iya, sama si nasabah. Kadang ada beberapa juga nasabah yang dia ngerti hukum juga. Untuk ketentuan misalkan kayak OJK nih, untuk pinjaman itu utang itu berapa persen sih harusnya untuk bunganya ya gitu. Nah kadang-kadang ada nasabah yang udah ngerti itu. Nah kami biasanya kalau kita udah marah-marah, udah gertak-gertak, tahunya dia juga gertak balik dengan ngancam juga, ini nggak bisa kayak gini, apalagi saya juga nama baik saya juga udah tercemar nih. Nah itu biasanya diancam balik, biasanya langsung tutup sih teleponnya. Berarti nasabah juga harus smart di sini ya, untuk menghadapi DC. Mungkin selanjutnya tips-tips mas, tips-tips buat nasabah yang terlilit hutang pinjaman online yang sering diteror DC dalam menghadapi DC versi DC. Versi DC. Gimana ini? Nanti kalau ini saya keluarin semuanya ini bakal ngelakuin ini. Ya maksudnya cuma tips menghadapi DC biar lebih tenang gimana? Oke, kalau misalkan untuk tips buat para pinjolers, biasanya kalau misalkan mau cara menghadapinya ya DC ya. Kalau misalnya terlilit hutang, lebih ke sebenarnya ditanggapi aja. Misalkan kalau respon balik. Terus intinya jangan diabaikan. Karena semakin diabaikan kita biasanya semakin terus nelpon atau sebar data kayak gitu. Kita nggak mau, kadang ya kayak misalkan ada beberapa agent atau teman saya, kalau dulu ada nih satu ibu-ibu atau bapak ibu-ibu gini, dia susah banget ditagihnya, ditelepon berapa hari nggak mau. Nah kita ambil fotonya dia yang pas dengan KTP itu, kita jadiin DP WA. Biasanya kayak gitu, ibunya langsung bales. Nah malah biasanya langsung respon, terus dia mau bayar biasanya gitu. Makanya intinya gini, kalau untuk tips saya sebenarnya ditanggapi aja, tapi selelean kalau bahasa Jawanya. Apa itu bahasa selelean? Ngawur gitu aja. Pokoknya kalau misalkan benar-benar kalau misalkan mau emangnya niatnya gagal bayar dari awal, ya mending langsung dipermainin aja DC-nya. Toh juga kita untuk DC, untuk pikiran kita ya, kita nggak mungkin ngabisin
10 menit, 15 menit, 20 menit untuk ngurusin database yang Hanya orangnya ini yang susah banget diatur, susah banget Nanti ini. dicandain gitu ya. Iya, dicandain kayak gitu kita nggak mau, mending ya. iya, kita juga nggak mau waste time kan, kita nggak mau ngabisin waktu, mending ngurus Yang lain nasabah lain. Jadi jadi gini, simpelnya gini, kalau nggak ditanggepin, semakin kita telepon, semakin kita sebar data. Tapi kalau misalkan dia nangkat tapi lelean atau ngawur bahasanya kayak gitu, nah itu semakin kita males malah. Oke, Gitu berarti sih. buat teman-teman di sini mungkin nggak perlu takut ya ketika ada Nggak perlu telepon takut. dari DC, angkatin aja, Angkat aja. bilang aja, tanya mungkin kabar, Iya, gitu bisa gitu. ya. Kadang Biasanya malah, kecil juga. malah kadang ya kebanyakan juga masih muda gitu. Bisa kalau ditanya, Mas, ditagih penagihan utang, Mbak udah punya pacar belum? Bisa masuk Iya, ya. ada bisa beberapa itu. Oke Mas Alex, terima kasih sudah berbagi cerita Ya. di tim Sedulur DW dan Sama-sama. bersama teman-teman di sini. Semoga dengan sharingnya Mas Alex ini bisa membantu teman-teman juga ya. Iya. Iya. Tadi kan udah ada tips-tipsnya, semoga bermanfaat. Iya. Iya. Ya terima kasih juga udah diundang untuk datang ke apa ini namanya talk show atau podcast saya.